ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Sekali lagi, surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai orang percaya, mungkin Bapak Ibu sempat atau pernah atau sering merenungkan dalam situasi saat ini, masihkah kita mau melayani Tuhan? Masihkah kita mau datang untuk Tuhan? Masihkah kita dengan kerinduan yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Karena tantangan saat ini bukan tantangan yang kecil atau mudah, karena melanda seluruh dunia dan sudah membawa banyak kematian. Masihkah Bapak Ibu Saudara kita merenungkan ini, terutama dalam keyakinan kita bahwa kita orang percaya, dalam keyakinan kita bahwa kita adalah orang percaya. Dan yang kedua, ini yang sangat kuat dalam hidup orang Kristen, bahwa dia telah dijamin hidup yang kekal. Mari Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat perenungan dalam situasi seperti ini, bagaimana diri kita untuk Tuhan. Masihkah kita layak disebut sebagai orang percaya? Masihkah kita layak disebut sebagai orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Menurut hemat saya ini sangat dalam. Dan tentunya ketika kita berhasil melewati semua itu, akan memberi sukacita, rasa syukur, kemenangan tersendiri. Itu yang dialami oleh Paulus, sehingga dia mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus atau Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia, ya. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Kita tahu tidak mudah
pelayanan yang dialami oleh Paulus. Tidak mudah. Banyak yang menyerang pengajarannya dan banyak juga yang menyerang pribadinya. Dan sangat-sangat tidak mudah. Tapi dia bersyukur bahwa Kristus menguatkan dia. Menguatkan dia untuk melihat dia sebagai orang yang setia dan tetap melayani Tuhan dalam segala keadaan. Jadi pantaslah Bapak Ibu Saudara kalau kita merenungkan diri kita sebagai orang percaya saat ini dengan segala tantangan yang ada, baik itu pribadi, keluarga, gereja, bahkan tantangan secara umum dengan virus corona ini. Kita mempertanyakan dalam diri kita, apakah Tuhan masih menganggap kita setia, melihat kita setia dan mau melayani Tuhan. Di situ kalau kita berhasil, maka pasti kita penuh dengan rasa syukur. Namun untuk sampai ke sana Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk sampai kepada kekuatan setia dan melayani Tuhan, ada beberapa poin yang Paulus perlihatkan kepada kita dalam bacaan ini. Untuk mendalaminya saya mengantar kita kepada sebuah ilustrasi sebagai ilustrasi inspirasi. Jadi Bapak Saudara, ada seorang tukang kebun yang bertugas untuk memperbaiki tanaman di suatu taman. Pada satu taman ada serumpun tanaman tumbuh bambu dan sudah tinggi. Tapi ada satu bambu yang sangat tinggi. Dan tukang kebun itu datang ke sana lalu berdialog sama pohon bambu itu yang tinggi, menjulang nyata, yang tinggi dan indah. Dia katakan kepada bambu itu, "Aku akan membelahmu." Dia minta kepada bambu itu, "Aku akan membelahmu. Aku akan menggunakan." Dan dia katakan, "Gunakanlah seturut dengan apa yang kau inginkan." Namun sebelum dia katakan membelahmu begitu Bapak Saudara, pohon bambu itu berkata seperti itu, "Gunakanlah seturut dengan apa yang engkau mau." Lalu tiba-tiba sang tukang kebun mengatakan bahwa aku akan membelahmu. Dia kaget. Dia merasa sedih dan hatinya pilu. Dia yang tumbuh tinggi sendiri yang begitu indah. Ketika ditiup angin, dia bergoyang dan banyak burung-burung yang berterbangan di sana. Dia merasa pilu kalau dia harus dibelah. Tapi tukang kebun ini terus meminta kepada bambu itu supaya dia membelah. Dan sekalipun rasa pilu, dia katakan kepada tukang kebun itu, "Baiklah, belahlah aku seturut dengan apa yang kau inginkan." Lalu tukang kebun membelah bambu itu. Lalu apa yang digunakan? Diapakan bambu itu oleh tukang kebun itu? Dia ambil bambu itu yang sudah dia belah, dia diletakkan di satu sumber air untuk diteruskan kepada tanah yang kering di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Banyak perkebunan yang bisa diairi melalui bambu itu. Air bisa mengalir dan masyarakat banyak menikmati berkahnya dari bambu itu yang menjadi saluran. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kasih karunia Allah bagi semua orang. Kasih karunia Allah bagi semua orang. Dan dalam kaitannya kita melihat kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima hidup yang kekal, apakah dalam segala situasi yang menantang sekalipun kita masih mau melayani Tuhan, masih mau memberi diri kepada Tuhan seperti bambu itu. Kasih karunia Allah bagi semua orang. Kalau kita perhatikan tema ini, berarti kasih karunia Allah ini harus disampaikan kepada semua orang. Siapa yang menyampaikannya? Siapa yang meneruskannya? Memang dia jalan sendiri kasih karunia Allah itu untuk semua orang? Tidak. Kita, Bapak Ibu Saudara, Paulus, Timotius, jemaat, dan kita, gereja yang baru, Israel yang baru, diminta Tuhan untuk apa? Meneruskan kasih karunia Allah itu kepada semua orang. Lewat apa? Pelayanan kita. Namun yang saya mau tegaskan Bapak Ibu Saudara, untuk sampai kepada kegiatan pelayanan yang sungguh-sungguh, kita melihat suatu perenungan dari diri Paulus yang tergambar dalam bacaan ini.
Surat 1 Timotius ditujukan kepada Timotius untuk jemaat. Dan Paulus memberikan bimbingan arahan kepada Timotius supaya dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus, sehingga dia layak untuk melayani dengan setia menurut pandangan Kristus. Dia menginginkan agar Timotius memiliki kesadaran itu juga yang dimiliki oleh Paulus, dan dengan kesadaran itu dia mau supaya dia juga pimpin jemaat dalam kesadaran itu. Persoalannya di Efesus, Bapak Saudara, di mana Timotius ada di sana, lalu surat ini diberikan kepada Timotius melalui Paulus, adalah munculnya sejumlah pemahaman yang sesat dari jemaat, sehingga mengacaukan jemaat dan bisa menghancurkan kesatuan jemaat. Di situ persoalannya. Dan Paulus mengatakan pada bagian-bagian awal bacaan kita, banyak jemaat yang apa? Sudah kehilangan tujuan, sudah kehilangan arah sebagai jemaat. Dan mereka bertikai, mereka menimbulkan persoalan. Tidak ada kedamaian dalam persekutuan itu. Kehadiran mereka bukan menunjukkan suatu pelayanan, tetapi menunjukkan suatu kekuatan pribadi, bahkan juga pengaruh ajaran yang sesat, sehingga menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang sekalian dalam bacaan ini, Paulus begitu sungguh-sungguh supaya jemaat sebagai orang percaya mengerti dan paham dirinya pribadinya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Pertama-tama, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Paulus yang mengucap syukur karena bisa melayani Tuhan dengan setia, dia mengatakan pertama-tama dalam bacaan ini sangat-sangat kelihatan, yaitu dia mengakui dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Kalau kita tampil dan merasa orang yang paling suci, wah bahaya itu. Itu bisa menimbulkan masalah. Tapi Paulus menunjukkan bahwa akulah orang yang paling berdosa. Paulus menceritakan pengalamannya sebagai orang yang paling berdosa dan dikasihani Tuhan. Tuhan berusaha membelah Paulus, membelah dirinya, hidupnya, sehingga dia berani mengatakan, akulah orang yang paling berdosa, yang mendapat apa? Pengasihan dari Tuhan. Sekarang kalau aku hidup, kalau aku melayani Tuhan dengan setia, itu karena pengasihan Tuhan. Sebagai orang yang paling berdosa. Lihat Bapak Saudara, dia mau supaya Timotius memahami, berada dalam kesadaran itu. Kalau Timotius mau menyelesaikan persoalan di jemaat Efesus, maka Timotius harus menyadari dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Dan orang yang hanya hidup karena pengasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang tidak layak sebagai orang berdosa. Tapi karena pengasihan Allah kita boleh ada di sini. Kita boleh hidup. Dan kita boleh ada sebagai anak-anak Tuhan. Hari lepas hari Tuhan membelah kita. Tuhan memproses dan membentuk kita. Dan proses Allah itu punya tujuan. Bukan sembarang proses. Paulus berusaha memproses jemaat lewat memproses Timotius dengan pengalaman dirinya. Dan dia mengatakan pada ayat pertama, kalau kita baca pada ayat yang kelima, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dan seterusnya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan ini. Hidup orang Kristen punya tujuan. Allah memproses setiap anak-anaknya, membentuknya berdasarkan kasih karunia-Nya, dan punya tujuan utama melayani Tuhan. Itu tujuan Tuhan punya rancangan keselamatan, memberikan kasih karunia kepada orang yang percaya, kepada dunia, dan yang percaya akan diberkati oleh Tuhan dan melayani Tuhan. Proses Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa arah. Dan inilah rancangan yang terindah bagi dunia ini. Dia menempatkan gereja, menempatkan orang percaya di sana untuk rancangan Tuhan.
Saya selalu menegaskan Bapak Saudara, 3 hal yang harus kita ingat sebagai orang yang diselamatkan, orang percaya. Pertama, sadar bahwa kita orang berdosa. Ada di sini yang tidak sadar bahwa dia orang berdosa? Kita semua sadar kita ada di sini sebagai orang berdosa yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Pertama sebagai orang berdosa, yang kedua sebagai orang yang diselamatkan, bukan menyelamatkan dirinya, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang tidak diselamatkan, 2 keyakinan ini sudah menjadi bagian kita. Sadar kita orang berdosa, sadar kita butuh keselamatan, dan Tuhan memberikan itu, kita diselamatkan. Dan proses penyelamatan Tuhan itu membelah kita, memproses kita dengan satu tujuan, hidup yang kekal, menjadi orang percaya dan hidup yang kekal. Untuk apa? Hormat, kemuliaan nama Tuhan. Lihat bacaan kata-kata terakhirnya dalam bacaan kita. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Menjadi orang percaya dan memperoleh hidup yang kekal, itu tujuan yang Tuhan berikan bagi pembentukan proses. Dan kita sebagai orang percaya diminta mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat pelayanannya dimanapun kita berada. Dan kita hanya mampu melakukan itu kalau kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan. Dan kita sadar bahwa proses pengasihan Allah mengantar kita ke tujuan hidup masa depan yang indah. Bapak Ibu orang percaya, orang yang hidup kekal. Amin. Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kehadiran kita dalam gereja? Apakah kita hadir dalam gereja hanya untuk bawa persoalan, bukan menyelesaikan persoalan? Ya. Bahkan kadang-kadang membawa pemahaman lain lalu diperdebatkan dalam gereja, yang akibatnya membuat kelompok-kelompok, membuat sekat-sekat di antara kita. Paulus menghendaki supaya setiap orang ada karena kasih karunia Allah dan memiliki tugas meneruskan kasih karunia Allah itu kepada semua orang lewat pelayanan kita, kesaksian hidup kita, aktivitas hidup kita hari lepas hari, dimanapun kita berada, merupakan pelayanan kepada Tuhan yang apa? Yang sudah mengasihani kita. Dan kita akan menjalaninya dengan penuh kerendahan dan sifatnya apa? Merangkul semua orang. Itulah gereja, itulah orang percaya, itulah Kristus. Dia datang memberikan pelayanan hidupnya yang penuh. Mengingat suatu cerita, ditemukannya harta karun di sebuah kapal yang tenggelam, dan mereka menemukan satu harta karun yang sangat berharga, yaitu sebuah cincin. Di cincin itu dalam bahasa asingnya artinya, aku telah tidak ada lagi apa-apa yang bisa memberikan kepadamu. Ini mungkin cincin pertunangan, cincin kawin yang diberikan kepada pasangannya. Ini tidak ada lagi apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu. Dan cincin ini, Bapak Ibu Saudara, sangat bagus kalau diletakkan pada diri Yesus. Ketika dia salib, letakkan cincin itu, dan di sana dia mengatakan kepada kita, sudah tidak ada lagi yang bisa kuberikan kepadamu. Artinya apa? Yesus sudah mengerjakan semuanya. Tinggal sekarang kita yang telah menerima pekerjaan Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Akhirnya kita ingat lagi lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu Bapak Saudara. Mari kita renungkan, Bapak Ibu orang percaya yang punya tujuan hidup yang kekal, apakah sejalan dengan pelayanan hidup kita? Dari keluarga, gereja, masyarakat, apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 ini.
Kita dikritik kalau bilang virus corona, jangan bilang virus COVID-19. Karena COVID itu sudah singkatan dari virus itu. Ya, coronavirus disease kalau nggak salah ya. Itu sudah virus, jadi kalau bilang virus COVID-19, double virus. Kalau kita bilang virus corona, nanti ada di kata sambutan. Pihak-pihak yang di situ mereka mungkin salah ketik. Bersama-sama menghadapi virus COVID-19. Double itu. Dan kiranya ketika kita merenungkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin melenyapkan virus kegelapan di hati kita. Virus yang memetak-metakan, virus yang menyebabkan batu bagi sesama. Karena Paulus menegaskan keselamatan dari Kristus itu untuk semua orang. Gereja harus hadir, orang percaya harus hadir untuk bisa berjumpa dengan semua orang, merangkul mereka dalam terang sebagai lilin kecil di tengah kegelapan. Saya pernah mengatakan pada saudara, di suatu daerah tertentu GPIB tidak disukai oleh kawan-kawan dari gereja lain. Apa persoalannya? Ada pasangan yang mau menikah, tapi dia sudah hamil lebih dulu, ditolak oleh gerejanya. Kalau tidak bisa dinikahkan di gereja ini, lalu dia datang ke GPIB, GPIB terima dan dapat kritikan dari gerejanya. Wah, dasar GPIB sembarang terima jemaat. Lalu jemaat itu menceritakan kepada saya, bahkan ada juga majelisnya dapat tantangan gitu. Pak Pendeta, bagaimana menghadapi situasi ini? Ada juga jawab benar majelisnya. Saya katakan sama mereka, Pak Pendeta, katakan apa Pak? Pak, ya mereka sampai menyebut GPIB itu gereja penampung insan berdosa. Sampai disingkat begitu sebagai ejekan. Tapi kalau kita merenungkan dalam-dalam, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk semua orang yang berdosa. Gereja datang untuk semua orang yang berdosa. Ingat baik-baik, kasih karunia Allah itu begitu luas, begitu besar untuk merangkul setiap orang dalam segala keadaannya. Bahkan gereja berusaha cari yang hilang, apalagi yang datang. Kamu udah aja yang datang, kita disuruh mencari, ini udah datang. Yang terpenting di situ adalah pengarahan, penggembalaan untuk apa? Seperti Paulus, kalau kau merasa itu salah, mengaku di hadapan Tuhan. Bahwa kamu sudah berdosa, kamu sudah salah, akui itu, dan Tuhan akan datang dengan kasih-Nya memberkati. Itu dasar saudara, mengapa kita menerima. Ada gereja-gereja yang sangat keras karena sangat tinggi apa? Kesucian yang berbau apa? Taurat. Tahu kan Taurat? Orang harus hidup murni berdasarkan Taurat. Siapa di sini yang bisa hidup murni? Yesus pun mengatakan tidak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat itu secara murni. Tidak ada. Kalau kita diselamatkan berdasarkan hukum Taurat, tidak ada yang selamat. Semuanya mati. Tidak ada. Karena itu kita ini orang yang berdosa dan mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan untuk kita pelihara. Keselamatan Kristus untuk semua orang. Oleh karena itu, hidup orang Kristen merangkul semua orang. Jangan menciptakan batasan-batasan. Apapun keadaan yang dia datang kepada kita, kita datang membawa kasih Kristus. Apapun situasi. Apalagi kalau cuma bertiga-tiga biasa. Karena cuma bertiga biasa, jangan kau ketemu saya lagi. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai virus corona ini lenyap. Bagaimana hidup orang Kristen? Melayani Tuhan dengan segala pengabdiannya, merangkul semua. Demikian juga berkat PA, rangkul semua anak-anak. Mau yang nakal, mau yang cerewet, mau yang ribut, mau yang suka nangis-nangis, dengan sukacita, rangkul mereka. Jangan, anaknya Pak pulang saja. Ada Bapak Ibu Saudara, anak-anak dari gereja lain masuk dalam IMPA, pelayanan anak hari Minggu. Terus ada pelayan yang tahu bahwa ini dari gereja lain. Lalu dia katakan sama teman-teman, suruh pulang, ini dari gereja lain, yang masuk di sini. Lalu mereka lapor sama saya, Pak Pendeta, bagaimana ini Pak Pendeta?
Ada teman pelayan yang menolak dari gereja lain datang beribadah ke kita. Lah, kok bisa begitu? Yang salah kalau dia masuk gereja di sini, baru kau bilang, besok bilang sama mamamu ya, ambil atestasi dari gerejamu ke GPIB. Itu yang salah. Orang bebas gereja di mana saja, kecuali gereja setan ya. Bebas kita bergereja. Cuma jadi anggota jemaat harus satu gereja saja. Supaya apa? Jangan ada gereja rebutan, nanti bertikai lagi. Sehingga kita bisa melayani Tuhan di gereja di mana Tuhan tempatkan kita, dan kita bisa berkembang untuk semua situasi, semua keadaan. Lihat Bapak Ibu, kita merasakan suatu kehidupan yang benar-benar indah dan penuh syukur. Paulus sempat berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang karena Kristus menjadi kerugian. Pohon bambu tadi begitu indah, lalu ketika dibelah, hidupnya semakin indah. Ketika kita dibelah oleh Kristus, diproses oleh Tuhan hari lepas hari, untuk apa? Siap melayani Tuhan, tanpa ragu, tanpa takut, tapi dengan protokol, dengan protokol yang ada untuk terus memberi diri kepada Tuhan, di mana saja Tuhan menempatkan kita, baik ketika kita beribadah di gereja maupun di rumah, tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus menegaskan, hormat Raja atas segala raja, Allah yang kekal, Allah yang besar. Amin. Sampai dia katakan amin. Amin itu peneguhan bahwa ini kebenaran yang tidak dapat ditolak. Dan ketika Paulus bicara soal kebenaran sejati, dikatakan seperti itu. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang karena Kristus aku anggap itu semua sampah. Jadi saudara, kehidupan lama kita yang mementingkan diri sendiri, menyenangkan, menggembirakan, hilangkan. Karena kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, mari kita fokus kepada Allah, kepada Kristus. Untuk apa? Menjadi alat kesaksian, menjadi pelayan-pelayan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selamat melayani berkat PA, para pelayan-pelayan, dengan kasih Allah yang besar, bahkan dengan koridor yang luas. Semua orang ajarkan kepada anak-anak kita, terutama kesadaran untuk apa? Selalu mau mengaku kalau mereka berbuat salah. Jangan dibela-belain kalau anak salah, tapi lihat juga sopan santun. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak mau ditegur di banyak orang. Orang tua aja anak saya tidak mau, apalagi orang tua. Jadi kita penuh hikmat menuntun anak-anak kita. Ketika salah, luruskan dan katakan kepada mereka bahwa kita orang berdosa dan hanya mendapatkan pengasihan dari Tuhan. Sehingga apa? Kita dapat bersyukur dan dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bagi orang tua, bagi pelayanan, bagi gereja, bahkan bagi diri mereka sendiri untuk masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya dan sebagai orang yang memiliki warisan hidup yang kekal. Maukah Bapak Saudara meyakini Bapak Ibu orang percaya? Maukah Bapak Ibu meyakini bahwa orang yang sudah diberikan warisan hidup yang kekal? Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalamnya, berikanlah dirimu untuk apa? Melayani Tuhan. Amin.